Bab 1911, berusahalah sekuat tenaga untuk membunuh Raja Iblis. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus mematikan mengatur ulang, situs web terbaru, boom. Pada saat ini, di kedalaman medan perang Tianyuan yang gelap, pemandangan sinar cahaya yang menyilaukan berkedip-kedip, tidak hanya mata jahat Raja Iblis bermata jahat, tetapi juga mata Xiaoyan. Raksasa emas, suhu melonjak dalam sekejap, dan bahkan karena pertempuran antara keduanya, seluruh tempat tandus, angin bertiup kencang, dan pasir serta batu yang beterbangan sangat mencolok. Penindasan hebat yang terkandung di dalamnya ternyata mengerikan. Seluruh pasukan, mundur 10 mil. Melihat pemandangan ini, Charming Yao Yao mendengus dingin. Pasukan padat yang terdiri dari 100.000 monster bangkit dari tanah, dan di sepanjang jalan, ada sejumlah besar asap dan debu hitam. Cahaya tak berwarna melesat keluar dari mata Raja Iblis bermata jahat, dengan mudah menembus kehampaan, dan menuju ke arah Xiaoyan, dan tubuhnya tampak terikat di langit, tidak bergerak. Kekuatan sementara Dosian Bintang 8 pada tahap awal akan membungkus api abadi di sekitar tubuh emas abadi dan menampilkannya. Raksasa emas setinggi 1000 kaki di langit, dengan api abadi berwarna kuning pucat yang menyala dengan hebat di sekelilingnya, berdiri di sana selamanya, tak terhancurkan. Boom! Ketika kedua sinar mata jahat itu menyentuh pinggiran terluar tubuh emas abadi Xiaoyan, suara keras tiba-tiba meletus. Jiwa-jiwa legiun binatang, jika mereka berada di tengah medan perang, mungkin akan langsung hancur oleh serangan yang mengerikan ini. Hei, dua sinar gelap cahaya jahat meledak menjadi serangan yang menyilaukan, tetapi kecepatan gerak majunya sangat kecil, dan kemudian lingkaran api gelap menyapu keluar dari tempat keduanya bertarung. Kekuatan pemusnahan paling mematikan di alam semesta berputar liar dalam sekejap. Setiap kali berputar, itu membuat ruang ini bergetar, berputar, dan bahkan menjadi terfragmentasi. Tapi, sialan, Xiaoyan mengencangkan tubuhnya saat ini dan berkata sambil menggertakkan gigi. Tingkat tirani tubuh emas abadi terkait dengan kekuatan tubuh fisiknya sendiri. Meskipun tirani fisik Xiaoyan tidak murah sekarang, dengan peningkatan api abadi, dia masih dalam kegelapan. Saat berhadapan dengan sinar mata jahat, sensasi kesemutan di kulit kepala tersapu. Jika bukan karena gigi Xiaoyan yang terkatup, jika bukan karena banyaknya berkat penempaan transformasi Dewa Naga dan pola dominasi, dan jika kekuatan jiwa Raja Iblis bermata jahat tidak menembus alam void, saya khawatir Xiaoyan akan sepenuhnya tenggelam dalam serangan ini, di atas. Sangat disayangkan karena serangan terkuat Raja Iblis bermata jahat tidak dapat mengalahkan Xiaoyan. Hasil dari pertempuran ini juga jelas dibedakan. Crash! Keduanya berada dalam kebuntuan seperti itu, tetapi badai api yang mengerikan, dengan sentuhan kekuatan jiwa yang musnah, mengamuk dengan panik di medan perang. Untuk sementara waktu, retakan ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya menjulang di medan perang ini. Puff! Hancurkan aku! Melihat raksasa emas yang terbungkus api suci di sekitar Xiaoyan, Raja Iblis bermata jahat itu meraung dengan ekspresi kompleks yang sangat mengejutkan di matanya. Ini adalah serangan terkuatnya. Dia telah membunuh banyak Dewa Pejuang Bintang 8 di masa lalu, bagaimana mungkin dia bahkan tidak membunuh Dewa Pejuang Bintang 7. Boom! Tekan aku! Pada saat yang sama, Xiaoyan mengatupkan giginya erat-erat, dan mengeluarkan raungan rendah yang sangat keras seperti binatang buas. Bang bang bang! Dalam sekejap, api abadi yang tak terhitung jumlahnya dan sinar mata jahat saling terkait, dan denyutan horor yang mengerikan memenuhi udara. Tempat di mana keduanya bertarung seperti hati manusia yang tiba-tiba menyusut, dan kemudian tiba-tiba meletus. Dalam kembang api yang indah, ada sentuhan keabadian dan kepunahan. Raja Iblis bermata jahat, jurus terakhir. Raksasa emas itu kehabisan napas, dan api abadi berwarna kuning pucat itu tampaknya terluka parah. Tiba-tiba ekspresi Xiaoyan tiba-tiba menjadi tercengang. Ada jejak niat membunuh merah dingin di matanya, dan nadanya meraung liar. Lemah. Melihat Xiaoyan dalam keadaan ini, dia sudah berada di akhir pertarungan, dan Raja Iblis bermata jahat itu tertawa. Cukup untuk membunuhmu. Xiaoyan malah tertawa, saat berbicara, seorang penguasa kuno ditarik keluar dari tubuhnya melompat, dan dia melesat ke arah Raja Iblis bermata jahat itu. Penguasa kuno itu awalnya adalah produk dari perpaduan api yang berbeda, tetapi sekarang, dengan pembangkit tenaga listrik tertentu yang membuka pola suci atas di atasnya, pada saat ini, Xiaoyan menggunakan kekuatan 5 api suci untuk ditampilkan, dan momentumnya telah mengguncang dunia.
Dasar gila. Melihat tindakan Xiaoyan yang menantang maut dan penurunan kekuatan di tubuhnya yang cepat, ekspresi bermartabat yang langka muncul di mata Raja Iblis bermata jahat untuk pertama kalinya. 5 jenis api suci, dikombinasikan dengan pola suci pada penguasa kuno, kekuatan itu telah melampaui dirinya sendiri, cukup untuk membuat dirinya benar-benar tergerak. Jangan khawatir, tidak peduli berapapun harganya, hari ini, kamu harus mati. Xiaoyan meraung dengan ganas. Topeng mata jahat, berikan aku pertahanan. Pada saat ini, Raja Iblis mata jahat itu dalam kekacauan dan dengan tergesa-gesa meraung, seolah-olah dia benar-benar akan dihancurkan sepenuhnya oleh serangan ini. Tabrakan, setelah sekejap mata, perisai cahaya murni dan berkilau ribuan meter merasuki seluruh tubuh Raja Iblis mata jahat, dan aura yang kuat dilepaskan. Hahaha, meskipun kali ini aku salah perhitungan, kali ini, kamu tetap kalah. Legiun Monster Beast, serang aku. Raja Iblis bermata jahat yang menyusut dalam perisai cahaya jiwa membocorkan antek-anteknya yang berjuang dan tertawa liar. Hanya saja bahkan sekarang, dia tidak menyadari bahwa roh damai dari 10 Raja Iblis yang kuat di dunia iblis telah sepenuhnya dikalahkan oleh potensi ketakutan Xiaoyan yang terus-menerus. Xiaoyan benar-benar musnah, tidak peduli metode apa yang dia gunakan. Boom! Legiun Monster Beast di bawah mendengar kata-kata itu dan segera mengambil langkah berat dan mantap menuju Xiaoyan. Xiaoyan mendengus dingin, kekuatan di tubuhnya berangsur-angsur melemah, dan perasaan berat menyapu. Pada saat yang sama, suara dengungan aneh datang dari dahi Xiaoyan dan 2 binatang api di Laut Doqi, keluar dengan lembut, dan segera memperbaiki dan memelihara tubuh Xiaoyan. Peng-peng! Cahaya pola suci pada penguasa kuno bersinar seperti matahari yang terik, dan segera mengenai perisai cahaya jiwa Raja Iblis mata jahat itu dengan keras. Ketakutan meningkat pesat. Yu Mingtian, dengan suara, serangan jiwa tirani langsung menghantam Raja Iblis bermata jahat yang dilanda kepanikan. Dalam keadaan tak sadarkan diri, kekosongan besar muncul di perisai cahaya jiwa, dan segera. Kaca-kaca, setelah beberapa saat, suara pecah yang tajam tiba-tiba menyapu langit, dan pasukan monster yang tak terhitung jumlahnya yang meraung ke arah Xiaoyan menahan napas dan berdiri di sana tercengang. Raja Iblis bermata jahat, pergilah ke neraka. Dengan munculnya jejak retakan, jejak terakhir kekuatan Xiaoyan yang melonjak di tahap awal Dewa Pertarungan Bintang 8, yang akan segera menghilang, dilepaskan seperti naga raksasa, dan semuanya dituangkan ke dalam penguasa kuno tanpa jejak. Naik, penguasa kuno yang awalnya redup, seberkas cahaya itu, lebih terang dari bintang-bintang paling terang di langit, dengan berkat dari 5 api suci, tubuhnya secepat guntur, dan penguasa itu menghadapi Raja Iblis bermata jahat. 1, 5 api suci hidup berdampingan menjadi satu. Jangan, tidak mungkin. Pada saat ini, melihat api suci dan pola suci Xiaoyan yang tak tertahankan, pupil mata Raja Iblis bermata jahat itu menyusut rapat, menyusut lemah di bawah perisai jiwa yang retak yang tak terhitung jumlahnya, dan dia kehilangan suaranya. Ketika kekuatan semacam itu menyelimuti saya, itu benar-benar menyebabkan saya memiliki rasa takut bawaan. Bagi Xiaoyan, kekuatan jiwanya sendiri sebenarnya tidak menyebabkan kematian. Ini menunjukkan bahwa Xiaoyan adalah seorang pria dengan kekuatan jiwa tirani, dan sekarang penguasa senjata ilahi dalam keadaan hancur, ditambah 5 api suci, kekuatan semacam ini, Anda tidak dapat menghentikan diri sendiri. Mati! Xiaoyan mengayunkan sisa kekuatannya yang terakhir, dan Riding tiba-tiba menghancurkan perisai cahaya jiwanya seolah-olah dia tidak memasuki wilayah siapapun, dan dengan kekuatan yang tak tertahankan, dia dengan mudah menembus tubuh pria itu, apakah itu kekuatan atau jiwanya, benar-benar musnah dalam sekejap, sedangkan untuk esensi darahnya dan bahkan pil iblis, itu diam-diam diserap oleh kubus iblis. Bang bang bang, Xiaoyan benar-benar dipenggal oleh beberapa penguasa kuno, mayat dingin tanpa suhu apapun, seperti batu besar, jatuh ke bawah dengan kecepatan yang sangat cepat. Puff! Dengan suara, mayat dingin Raja Iblis bermata jahat itu jatuh ke tanah. Tiba-tiba, karena dampak yang mengerikan, Raja Iblis bermata jahat yang perkasa itu terlempar ke dalam kekacauan berdarah, sangat menakutkan. Pada saat ini, para penonton terdiam, dan pasukan monster yang tak terhitung jumlahnya menatap langit di atas langit dalam keheningan yang tercengang, tetapi mereka seperti penguasa yang tak terkalahkan. Sosok ramping itu adalah Xiaoyan. Kekuatan Xiaoyan baru berada pada tahap awal Seven Star Fighting Immortals, bagaimana mungkin?
Pada saat ini, seluruh tempat itu sunyi dan sunyi. Siapa yang mengira bahwa pemimpin tertinggi dari salah satu dari 10 kekuatan utama di dunia iblis yang bermartabat akan benar-benar jatuh ke tangan seorang pria di tahap awal Seven Star Fighting Immortals. Kesenjangan yang begitu besar membuat Monster Beast Legion ini tidak dapat dipercaya untuk sementara waktu, tetapi faktanya ada di depan mereka, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mempercayainya. Pada saat ini, 100.000 Monster Beast Legion yang padat di bawah dan para eksekutif puncak lainnya menatap Xiao Yan, yang lemah di langit, dan kemarahan yang menggila menyebar tak terkendali. Tuan Xiao Yan, sungguh luar biasa. Hahaha, dengan tubuhku, bantu bakar pil iblis, bangun, prajurit kita. Pada saat ini, Tianhu Yaoshuai di bawah mendengus dingin, dan suara bernada tinggi itu keluar dengan jejak bulu putih salju. Tanda semacam itu, ternyata secara langsung berusaha membangunkan para prajurit yang dikendalikan dengan menyerahkan kekuatan hidup mereka. Kita, di mana ini? Tuan Xiao Yan Yaoshuai, ribuan elit itu berjuang keras ketika mereka tersentuh oleh bulu halus Tianhu Yaoshuai. Setelah napas itu, kendali Charming Yaoshuai dengan mudah hancur, dan segera kembali normal. Melepaskan diri dari kendali pasukan monster dalam keadaan terkejut, Xiao Yan bergerak lebih dekat ke langit. Tuan, bagaimana situasinya? Tianhu Yaoshuai memancarkan kemilau yang mengerikan, dan dengan lompatan, dia datang ke sisi Xiao Yan, dan bertanya dengan mata saleh dan berapi-api, seolah-olah hidupnya berlalu dengan cepat. Kamu, kata Xiao Yan lemah, melihat Tianhu Yaoshuai bertindak seperti ini, dia langsung terkejut. Tidak apa-apa, ini adalah harta yang diberikan kepadaku oleh Tuan Raja Monster. Meskipun akan ada beberapa gejala sisa, dibandingkan dengan kebenaran Tuan, itu sangat berbeda. Tianhu Yaoshuai tersenyum santai, suaranya ke arah Xiao Yan penuh penghargaan dan rasa hormat, tidak ada yang disembunyikan. Yah, tapi sekarang, aku khawatir situasinya lebih rumit dari yang kubayangkan. Xiao Yan bergumam dengan tatapan datar. Kupikir setelah Raja Iblis bermata jahat itu musnah, pasukan binatang iblis ini akan hancur, jadi Xiao Yan mampu menghadapinya secara diam-diam, dan dia bisa menggunakan kekuatan mereka untuk pergi ke medan perang kuno untuk bala bantuan. Tapi sekarang, dengan jatuhnya Raja Iblis bermata jahat, setiap monster di pasukan perkasa yang terdiri dari 100.000 monster itu tubuhnya menegang erat, dan mata monster itu dipenuhi dengan aura yang menghancurkan surga. Napasnya cukup untuk membuat orang-orang kuat yang hadir ketakutan. Mati, mati. Pada saat ini, tubuh si Xie Yaoshuai tiba-tiba bergetar, mengguncang sementara prajurit dunia bawah yang gelap itu kembali, dan kemudian dia kehilangan suaranya ketika dia melihat Raja Iblis yang berdarah-darah dan tak berdarah di bawahnya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Setelah beberapa penyelamatan, Rao tidak berdaya dengan kekuatan Xie dan Charming Yao, dan dua eksekutif tingkat tinggi itu segera bergumam. Bunuh, bunuh, bunuh. Balas dendam tuanmu. Tepat ketika dua eksekutif tingkat tinggi itu ragu-ragu, suara perkasa di belakang mereka bergema seperti suara bahasa Sanskerta yang menggelegar yang menghancurkan 9 hari, disertai dengan aura mereka yang rapi dan ganas, seperti kematian satu persatu. Utusan itu dapat merampas manusia sesuka hati. Tentara menyerang, bunuh aku. Dengan raungan, pasukan 100.000 monster segera menyerang Xiao Yan dan yang lainnya dengan cara yang perkasa. Aura yang terkandung di dalamnya mungkin bahkan lebih tirani daripada Raja Iblis bermata jahat tadi. Tuan, pada saat ini, Komandan Iblis Tianhu dan 1000 elit di belakangnya memiliki warna merah tua yang sangat serius di mata Iblis, kematian seperti seorang prajurit yang siap berjuang untuk hidupnya. Semuanya, Raja Iblis sudah mati. Jika kalian bersedia menyerah kepada kami, kalian dapat menghadiahkan darah binatang iblis dan membantu kekuatannya melambung tinggi. Xiao Yan dengan paksa menopang tubuhnya, dan segera melayang ke langit, menghadapi kulit kepala yang mati rasa di bawahnya. Pasukan monster yang menakutkan itu berkata, darah monster, mungkinkah darah binatang iblis yang diperoleh dari makam Kaisar Iblis? Xiao Yan ini telah memasuki makam Kaisar Iblis, dan selain mengalahkan Raja Iblis bermata jahat, ini. Suara Xiao Yan baru saja jatuh, dan tiba-tiba pasukan yang perkasa dari ratusan ribu binatang iblis, salah satunya. Para monster tidak dapat menahan perasaan berdebar-debar. Bagaimanapun, yang kuat di dunia iblis dihormati, dan orang-orang kuat seperti itu layak untuk diikuti dan disegani. Tidak akan ada lagi orang yang tidak mematuhi hati pasukan. Bunuh Wu She.
Dengan kekuatan jiwanya yang tajam, momen yang bersemi di hati beberapa monster, Charming Monster dan Monster Commander dengan mudah melenyapkan mereka dengan kecepatan kilat. Serangan semacam itu bisa dikatakan sebagai bentuk serangan yang nyata. Dewa sudah mati. Bunuh. Setelah orang yang mengganggu hati militer dicekik oleh Charming Demon dan Demon Commander, pasukan 100.000 Monster Beast tidak berani berpikir dua kali, dan mengepung Xiao Yan dan yang lainnya dengan cara yang perkasa. Sialan. Pada saat ini, Xiao Yan menginjak kekosongan dengan kuat dan terengah-engah, melihat metode Charming Monster dan Demon Commander. Dia berkata dengan dingin, tetapi sekarang auranya cukup lemah. Pasukan 100.000 monster ini kekuatannya tidak lebih lemah dari Raja Iblis bermata jahat, dan bahkan lebih mendebarkan daripada yang sebelumnya. Tuan, serahkan orang-orang ini kepada kami. Anda sangat baik dan baik hati, aku akan menunggu, bahkan jika aku mati. Aku bersedia bersumpah untuk mengejarmu. Tianhu Fairy Tail, hajar aku, tubuh kera misterius, berikan aku ledakan. Untuk beberapa saat, di belakang Xiao Yan, 9 Jenderal Iblis dan si tampan Iblis Tianhu, ditambah 1000 elit, tertawa pada saat yang sama. Senyum mereka mengandung sedikit perhatian pada Xiao Yan. Penyerahan diri mutlak Yan, pada saat yang sama, kekuatan di tubuhnya tiba-tiba meledak. Kamu, pada saat ini, suara Xiao Yan tiba-tiba menjadi serak dan tercekat. Melihat 1000 elit di belakangnya, yang tidak takut mati, mereka melemparkan diri mereka ke dalam pengepungan Legiun Monster Beast 100.000 satu demi satu. Dengan mengorbankan menghalangi kemajuan pasukan ini, noda darah merah terus muncul di mata Xiao Yan, dan tubuh Xiao Yan tidak bisa menahan gemetar. Tuan Yao Shuai, para elit dari 1000 orang ini tampaknya siap mati bersama kita. Ini tidak takut mati. Pasukan kita telah kehilangan 1/20 dari kerugian. Tidak lama kemudian, seluruh pasukan monster bangkit untuk melawan, hanya saja kekuatan elit tingkat 1000 itu membuat celah di legiun mereka. Tuan, cepatlah. Pada saat ini, 1000 monster, dengan naluri mereka dan aura dingin yang berjuang untuk hidup mereka, secara paksa merobek celah yang lemah, dan semua monster kehilangan suara mereka. Bahkan jika mereka jatuh di sini, selama Yao Shuai Xiao Yan dapat pergi, maka semuanya akan sepadan. Aku adalah iblis yang tampan, dan tidak mungkin meninggalkan bawahanku dan melarikan diri secara mandiri. Jika kamu ingin pergi, maka mari kita pergi bersama. Xiao Yan berkata dengan tegas. Pada saat yang sama, Burning Jue dan inti pertempuran tipe kayu tipe api di dalam tubuhnya bergetar tak terkendali. Tuan, kamu tidak bisa membiarkan kami jatuh sia-sia. Kami mohon, ayo pergi. Melihat bahwa celah yang telah mereka robek setelah banyak usaha perlahan-lahan diisi oleh pasukan monster, orang-orang ini meraung hampir dari hati ke hati. Ibu mertua, karena kau bersikeras melakukan ini, maka komandan ini memberimu satu hadiah besar terakhir. Huoxin Tianyan, keluarlah. Wajah hantu dan radang jiwa, keluarlah. Api es kosong, keluarlah. Api abadi gelombang, keluarlah. Api mayat hidup, keluarlah. Sebuah suara bernada tinggi, seperti rumah dewa sungguhan, menyapu seluruh medan perang dengan suara ilahi yang tidak perlu diragukan lagi. Ini, 5 api suci. Bagaimana mungkin, pada saat ini, pupil Charming Yao Yao Shuai dan Xie menyusut rapat dan kehilangan suara mereka. Beri aku fusi. Istana spiritual di dalam tubuh bergetar hebat, dan api 5 warna dengan cepat bergabung di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Setelah napas, benih teratai samar dengan kilauan 5 warna muncul, dan ketika benih teratai 5 warna berkedip, pola cahaya di dahi Xiao Yan menjadi cerah, dan dia berteriak liar, memenuhi udara, itu saja. Hentikan, Buddha 5 warna bereinkarnasi dalam kemarahan, membantai hantu dan dewa bersama-sama. Raungan bergema di langit dan bumi, disertai dengan biji teratai 5 warna dan pola cahaya di dahi, aura penghancur yang melampaui langit dan bumi memenuhi seluruh medan perang. Buddha 5 warna marah, dan para hantu serta dewa dieksekusi. Mari kita akhiri seperti ini. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yan dengan paksa menggunakan sedikit kekuatan terakhir di tubuhnya untuk dengan lembut melemparkan biji teratai 5 warna di tangannya ke pasukan 100.000 monster di bawah. Pada saat ini, langit dan bumi berubah warna, dan retakan ruang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari medan perang. Jurang retakan dengan ukuran ribuan meter juga muncul dari tanah. Tampaknya kekuatan dan energi penghancur yang mengerikan yang terkandung dalam biji teratai 5 warna, telah melampaui batas yang dapat ditampung medan perang ini.
Weng berdengung. Setelah menggunakan sedikit kekuatan terakhir, tubuh Xiaoyan dengan cepat jatuh dari langit. Dalam sekejap, garis-garis di dahi Xiaoyan berkedip, seolah-olah ada kekuatan misterius yang diaktifkan pada saat ini, memancarkan lingkaran cahaya putih susu, membungkus Xiaoyan sepenuhnya. Pada saat yang sama, kubus iblis di tubuh Xiaoyan muncul tak terkendali, diam-diam melayang di langit dan dengan rakus memancarkan aura jahat yang tak terhitung jumlahnya, seolah menunggu apa. Tidak baik, pertahankan aku, bergabunglah dengan kami. Benih teratai 5 warna dengan lembut menghasut, dan setiap gerakan akan menyebarkan busur api 5 warna. Busur api 5 warna semacam itu, bahkan monster tampan yang sekuat 2 petarung abadi bintang 8 di tahap awal, berdebar-debar dan langsung meraung. Serangan ini, tidak tertandingi. Melihat pemandangan yang begitu mengerikan, mata si Hye berkedip karena marah. Busur api 5 warna yang membakar, dengan kekuatannya yang sakral dan menakutkan, meluncur turun dari kehampaan di langit, menyebabkan seluruh kehampaan dipenuhi dengan rasa tidak nyaman yang kuat, sehingga dada monster yang tak terhitung jumlahnya di bawah tampaknya terbakar olehnya, umumnya. Aku menyesalinya. Pada saat ini, tubuh Yao Yao Shuaiyanran yang menawan terus bergetar, seperti wanita yang lemah dan lemah, menatap biji teratai 5 warna dengan panik. Tidak ada kata penyesalan di dunia ini. Jika memang begitu, mari kita bertarung seperti orang gila. Prajurit dan prajurit kita, tidak akan pernah mati. Bunuh. Si Xie juga bukan orang yang berhati lembut, dia mendengus dingin, dan pasukan 100.000 monster di bawah berubah menjadi energi iblis hijau, yang menyapu langsung ke arah biji teratai 5 warna di atas langit, ngengat semacam itu. Situasi mengerikan pemadam kebakaran menyebabkan hawa dingin di hati ribuan elit di belakang Xiaoyan. Saudara-saudara, Tuan Xiaoyan telah jatuh ke dalam situasi hidup dan mati untuk kita beberapa kali, dan sekarang. Bunuh aku. Setelah sekejap mata, 1000 elit dengan bekas luka dan mata merah tiba-tiba melilit pasukan di depan mereka dengan kekuatan terakhir. Sayang sekali Ying Huohui dan Hao Wei memiliki kesenjangan kualitas. Biarkan musuh memiliki 100.000 pasukan monster, jadi apa? Naga tanpa kepala, di bawah berkah kekuatan api suci 5 warna, kecuali ada lebih dari 5 petarung abadi bintang 8, tidak ada cara untuk menyingkirkannya. Di atas tanah tandus di bawah, di kehampaan, ada banyak sekali tubuh kecil seperti reptil. Mereka bangkit dan jatuh satu demi satu. Bahkan jika mereka terbakar oleh busur api 5 warna, hanya tulang atau debu yang tersisa, tetapi mereka terus menggeliat di belakang, satu demi satu monster. Satu demi satu, mereka bergegas menuju teratai api. Mayat, tulang putih, debu, dan banyak sekali pembangkit tenaga legiun monster yang jatuh ditumpuk bersama, dan pemandangan yang mengerikan itu membuat kulit kepala seseorang geli. Dan kekuatan teratai api 5 warna di atas langit masih belum melemah dengan cara apapun, di sisi lain, pasukan 100.000 monster di bawah telah kehilangan lebih dari 1/5. Benar-benar, mekar. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan mengangguk pelan, telapak tangannya tiba-tiba mencengkeram kekosongan, seolah-olah dia sedang mencengkeram sesuatu. Dia langsung meremasnya. Xiaoyan, kita adalah salah satu dari 10 kekuatan teratas di dunia iblis. Kamu adalah kekuatan dunia iblis kita. Jika kamu bersikeras melakukan ini, kamu akan menjadi pendosa abadi di dunia iblis kita. Pada saat ini, Yao Yao yang menawan dan si Ji Yao Shuai dengan jelas mencium gelombang kematian yang dingin dari teratai api 5 warna yang berdetak perlahan. Komandan ini bertanggung jawab atas semua tanggung jawab, mari kita akhiri. Xiaoyan tiba-tiba meremas telapak tangannya begitu dia selesai berbicara. Bang bang bang. Dengan pukulan Xiaoyan, kekosongan yang gelap tiba-tiba tercabik-cabik, teratai api tiba-tiba menyusut seperti jantung, dan kemudian tiba-tiba mekar seperti kembang api. Tidak, tidak, tidak. Teratai api 5 warna mekar, dan seluruh kekosongan hancur dan hancur dalam sekejap. Api suci yang tak terhitung jumlahnya dikeluarkan, dan gelombang energi panas dan suci tersebar di mana-mana. Petik 2 petik 2. Ketika api dari api suci 5 warna menyerbu kubus iblis, tidak ada fluktuasi, dan kubus iblis masih melahap kekuatan legiun 100.000 monster beast di bawah. Setelah kubus rubik iblis ditelan, napas monster-monster ini sekarat, dan setelah bernapas, mereka benar-benar tenggelam dalam api-api suci. Pada saat ini, legiun 100.000 monster beast telah musnah. Boom! Api yang mengamuk, seperti pemandangan api penyucian, membakar medan perang Tianyuan tanpa noda,
dan bahkan beberapa napas suram dan jahat di medan perang benar-benar tenggelam dalam api-api suci. Melihat pemandangan ini, Xiao Yan juga sedikit lega. Dia tahu bahwa jika orang-orang ini tidak sepenuhnya musnah, mereka akan menjadi orang-orang yang akan binasa dengan elit mereka yang kurang dari 1000 orang. Yang kuat memakan yang lemah masih merupakan kebenaran abadi. Ketika gelombang energi api suci terus menyebar dan memurnikan atmosfer jahat di medan perang, Xiao Yan menemukan bahwa kubus iblis tiba-tiba kembali ke tangannya. Kubus iblis hari ini memiliki kilau gelap di sekujur tubuhnya, dan beratnya telah berubah secara signifikan dibandingkan dengan yang sebelumnya. Guru, terisi. Setelah beberapa saat, kekuatan jiwa menyerbunya, dan gelombang yang sangat jahat memenuhi tubuh Xiao Yan, dan Xiao Yan bahkan menemukan bahwa ruang di dalam kubus rubik tiba-tiba terisi penuh. Orang dewasa, kita menang gelombang setelah menarik napas, melihat sosok Xiao Yan di atas langit, ratusan elit di bawah tertawa bersamaan, hidung masam, menatap pria berbaju hitam tipis di atas langit. Tampaknya saat ini, tidak ada yang lebih memuaskan daripada perasaan sisa hidup Anda. Tubuh pria berbaju hitam tipis itu tampaknya mengandung cukup kekuatan untuk menahan segalanya, dan elit yang tersisa yang berjumlah hampir 700 orang tahu bahwa jika bukan karena Xiao Yan, mereka akan mati beberapa kali. Orang ini, panglima tertinggi yang layak dari 3 pasukan. Beristirahatlah di tempat, Tianhou, keluarkan semua barang yang diperoleh dari makam Kaisar Iblis. Setelah berlatih, langsung menuju medan perang terakhir, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Yao Shuai Sengming, sebuah suara yang kuat memenuhi tempat itu. Kali ini benar-benar agak enggan. Tepat setelah perang berakhir, Xiao Yan mengambil kembali dunia bawah kegelapan, tetapi ada beberapa perubahan halus di dunia bawah kegelapan. Xiao Yan tidak menyadarinya. Xiao Yan tahu bahwa kali ini, jika bukan karena Raja Iblis bermata jahat meremehkan musuh, dan dia hanya seorang dewa petarung bintang 8 tingkat menengah yang pandai menggunakan teknik mata dan teknik pupil, jika itu adalah pembangkit tenaga listrik lainnya, saya khawatir kali ini pertempuran tidak akan terjadi, lebih berbahaya. Tetapi sederhananya, meskipun prosesnya sangat berbahaya, tetapi dia berhasil. Selain itu, Xiao Yan juga sangat tertekan untuk pasukan 100.000 monster, tetapi pada saat-saat terakhir, dia sudah berada di ujung pasukan, harus melakukan itu. Setelah pertempuran, hanya ada hampir 700 dari 1000 elit asli, dan bahkan 9 jenderal iblis hanya tersisa dengan kera misterius. Anran berdiri di tanah bersih yang dibersihkan oleh api suci, mencoba untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Medan perang Tianyuan berhasil dibersihkan, dan dengan 1000 elit membunuh Raja Iblis bermata jahat dengan seluruh kekuatannya. Pencapaian yang mengerikan ini mungkin membuat Xiao Yan debut di dunia iblis dalam waktu singkat, dan ini adalah retret terakhir bagi mereka untuk menyelamatkan naga hitam dan penjaga serigala. Xiao Yan sedang duduk bersila di tanah saat ini, perlahan-lahan menjalankan Burning Jue, berlatih untuk memulihkan napas di tubuhnya, tetapi wajahnya tidak terlalu ramah. Jelas itu adalah efek samping yang disebabkan oleh menelan pil obat untuk meningkatkan kekuatannya. Kekuatan hari ini, dengan teknik kuasi abadi di belakang Kaisar Iblis, dan kubus iblis penuh, kali ini di dunia iblis, aku benar-benar dapat memainkan peran penting. Tepat saat Xiao Yan melihatnya dengan saksama, inti ember tipe api dan inti ember tipe kayu meledak dengan hisapan yang menyilaukan, dan perasaan kekosongan yang ekstrim menyebar. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan kegembiraan, tanda ini jelas merupakan pertanda terobosan. Sepertinya karena pertempuran yang terus-menerus dan berlebihan, kita akan menerobos tahap tengah dari 7 dewa pejuang bintang. Saat berikutnya, wajah dan alis Xiao Yan meregang, dan sebuah senyuman muncul. Meskipun kekuatannya sendiri lemah, kekuatannya juga tumbuh selangkah demi selangkah. Selama kekuatannya mencapai dosian bintang 8, bahkan di seluruh dunia 1000 besar, Xiao Yan memiliki cukup kepercayaan diri untuk bertarung, dan pada saat itu, apakah itu kembali ke benua Doqi atau menyelesaikan klan Xiao? Tunggu, itu akan terpecahkan. Semuanya datang seperti yang dipikirkan Xiao Yan dalam hatinya. Namun, bahkan Xiao Yan tidak menyangka bahwa pertempuran ini tidak hanya sepenuhnya memperbaiki gejala sisa dari peningkatan kekuatannya yang cepat sebelumnya, tetapi juga membuka peluang untuk maju ke tahap tengah dari 7 dewa pejuang bintang secara kebetulan. 2 orang mendapatkannya, namun sekarang keadaan Xiao Yan benar-benar berbeda dari sebelumnya, karena sekarang, setelah menelan pil obat untuk meningkatkan kekuatannya, kekuatan Xiao Yan sudah tidak mencukupi,
mengakibatkan inti pertempuran dan napas dalam tubuh menjadi sangat lemah, dan sekarang peluang terobosan muncul, yang menyebabkan Xiao Yan tampak kuat di luar dan kader di tengah, dan area kekosongan yang luas muncul di inti ember atribut api di tubuhnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyedot energi dari atribut kayu. Jika kekosongan ini tidak diisi, saya khawatir itu akan memiliki banyak pengaruh pada Xiao Yan di masa mendatang. Bagaimana aku menebusnya? Dengan kelemahanku saat ini yang hanya memiliki setengah kekuatan dari Dewa Pejuang Bintang 7, jika aku ingin menerobos ke tahap tengah Dewa Pejuang Bintang 7, aku khawatir aku akan membutuhkan banyak kekuatan. Xiao Yan ragu-ragu sejenak. Setelah menelan pil obat, meskipun kekuatan Xiao Yan memiliki sedikit kemenyan pada tahap awal Dewa Pejuang Bintang 8, efek sampingnya juga sangat jelas, yang akan membuat kekuatan Xiao Yan turun ke tingkat Dewa Pejuang Bintang 7 setengah langkah pada bulan berikutnya. Dan jika kau ingin memulihkan kekuatan puncakmu, kau hanya dapat memiliki tonik yang hebat atau kekuatan yang sangat murni. Dan sekarang Xiao Yan masih akan menerobos. Jika dia melewatkan kesempatan besar seperti itu, dia tidak akan tahu terobosan berikutnya. Dasar bocah, kenapa kau begitu bodoh? Setelah mendesah, kutukan terdengar dari kedalaman tubuh Xiao Yan. Roh dari buku iblis. Kali ini Xiao Yan tidak terkejut, tetapi ketika dia bertarung sebelumnya, orang ini tampaknya tertidur di tubuhnya, dan tidak ada reaksi sama sekali, yang membuat Xiao Yan bertanya-tanya apakah dia tidak perlu takut. Hanya saja Xiao Yan tidak tahu bahwa roh buku iblis hanyalah tubuh roh tanpa kekuatan tempur apapun. Baru saja, memanfaatkan pertempuran Xiao Yan, dia menyelidiki aura Xiao Yan luar dalam. Keluarkan jantung Kaisar Iblis dan darah Kaisar Iblis. Aku khawatir hanya ada dua benda di tubuhmu yang dapat membantumu sekarang, kata roh buku iblis. Tetapi aku harus mengatakan bahwa kamu benar-benar tersembunyi dari anak ini. Pola klan Xiao, kekuatan jahat, dan bahkan makhluk gelap dunia bawah, api suci. Benda-benda ini hanya satu jenis. Jika kamu mengeluarkannya, aku khawatir itu akan menyebabkan badai. Kamu benar-benar orang yang menakutkan. Namun, kekuatan di tubuhmu sekarang tidak teratur, yang juga telah menciptakan keterbatasan efektivitas tempurmu. Lagi pula, Lord Monster Emperor, di usiamu, sudah mampu menghadapi 8 Star Fighting Immortals sendirian. Spirit of Monster Book terus berbicara, tidak memberi Xiao Yan kesempatan untuk menanggapi sama sekali. Petik 2 petik 2. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk memutar matanya dan berkata, dan segera mengeluarkan Heart of the Demon Emperor dan esensi darahnya yang telah diperolehnya sebelumnya. Tetesan esensi darah berwarna-warni dan jantung yang terbungkus dalam massa udara hijau memancarkan kekuatan murni yang menyilaukan sepanjang waktu. Apakah benda-benda ini berguna? Setelah Xiao Yan mengeluarkannya, dia melihat kekuatan murni di atas keduanya, dan segera ragu-ragu. Dia pada dasarnya adalah manusia, dan menyerap kekuatan ini secara langsung mungkin juga memiliki gejala sisa. Potong, kalian hanya membuang-buang uang. Jika bukan karena kamu adalah manusia, aku khawatir Heart of the Demon Emperor saja akan memungkinkanmu untuk menembus 2 level minor berturut-turut. Sayang sekali, sayang sekali. Tetapi dengan begitu banyak harta karun di tubuhmu, kamu tidak perlu khawatir tentang transformasi sama sekali, serap saja secara langsung. Roh buku iblis pernah berkata dengan nada sinis seperti orang tua. Kalau begitu, telan saja. Xiao Yan tidak repot-repot memperhatikannya, dan segera menutup matanya, mengatur napasnya ke puncak, dan segera bersiap untuk menelan. Mengapa orang ini memiliki aura yang sama dengan Kaisar Iblis? Mungkinkah karena nyala api cahaya di tubuhnya? Petik 2 petik 2. Roh buku iblis juga menjadi tenang gelombang Weng berdengung. Tanpa gangguan, ketika Xiao Yan menelan beberapa tetes darah Kaisar Iblis berwarna-warni ke dalam perutnya, rasa lega yang tak terlukiskan meresap keluar. Seiring berjalannya waktu, kondisi lemah di tubuh Xiao Yan perlahan-lahan diperbaiki. Ayo, butuh beberapa hari sebelum dia pulih sepenuhnya, dan dia perlahan-lahan menyerap hati Kaisar Iblis kelompok hijau. Weng berdengung. Pada saat ini, inti pertempuran dan tubuh Xiao Yan yang terluka selama pertempuran telah pulih, dan kekuatannya juga perlahan bergerak menuju tahap tengah Dewa Pertempuran Bintang 7. Dalam sekejap, Xiao Yan menikmati keadaan khusus ini, tetapi dia tidak tahu bahwa pola klannya perlahan terbuka, dan bahkan binatang api di tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kebangkitan dalam 10 hari,
kekuatan dan aura Xiaoyan dan yang lainnya telah pulih sepenuhnya, dan monster Beast Legion yang tersisa juga telah sepenuhnya baru. Jelas, telah terjadi perubahan besar baik dalam kekuatan maupun mentalitas. Namun, jangan remehkan tim yang hanya terdiri dari 100 orang ini. Saya khawatir bahwa dalam menghadapi pasukan monster sungguhan yang berjumlah sekitar 10.000, mereka juga dapat melawannya. Tuan, sekarang saatnya bagi kita untuk pergi ke medan perang terakhir. Pada saat ini, mata dari 100 elit di belakang mereka berkedip-kedip dengan cahaya yang luar biasa ganas. Mereka siap untuk bertarung, dan mereka menatap Xiaoyan dan Tianhu Yaoshuai dengan keras, panas di tubuh mereka membara. Sulit untuk disembunyikan. Baiklah, saatnya. Xiaoyan mengangguk sedikit, matanya menjadi dalam. Dia secara alami tahu bahwa pertempuran berikutnya akan lebih intens daripada di sini. Kontak teratas antara 3 elit Kaisar Iblis, pada level itu, saya khawatir akan ada pembangkit tenaga reinkarnasi yang terlibat. Lagi pula, di medan perang kuno ini, bahkan para ahli di pusat dunia iblis tidak dapat merasakannya, jadi ahli reinkarnasi, saya khawatir akan menjadi kunci kemenangan. Dan bahkan jika kubus iblis Xiaoyan sekarang penuh, itu sudah cukup untuk membuat Xiaoyan menjadi iblis tanpa serangan balik. Xiaoyan lebih dari cukup tetapi kurang kuat. Itu adalah salah satu dari sedikit kekuatan yang menakutkan di dunia 1000 besar. 3 pasukan mematuhi perintah. Setelah berpikir sebentar, tampaknya ada hasil dan rencana, dan suara keras Xiaoyan tiba-tiba memenuhi udara. Tunggu, di sini. Suara yang mengesankan itu mengguncang medan perang yang bersih dan murni ini, dan matanya tertuju pada orang ini. Tunggu, jaga di sini, dipimpin oleh Komandan Iblis Tianhu, untuk menjaga tempat peristirahatan terakhir bagi tuan kita He Xiaolonglang, dan saya sendiri akan pergi ke medan perang terakhir untuk memberikan bala bantuan. Yuyin meringkuk, membentuk pemandangan guntur yang meledak di cincin kehampaan. Apa? Jaga di sini, biarkan Tuan Yaoshuai pergi sendiri. Tuan, kami bukan pengecut. Kami bersedia untuk maju ke garis depan dan bertempur untuk membunuh musuh. Bahkan jika kami adalah prajurit pertama, kami tidak akan pernah mengeluh. Melihat kata-kata Xiaoyan, ratusan monster di belakangnya tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung, mereka sama sekali tidak mengetahuinya. Xiaoyan, apa artinya ini? Mereka telah berjuang berdampingan bersama-sama, dan mereka secara alami tidak mau menghadapi perpisahan saat ini. Dan situasi ini tidak diragukan lagi membuat mereka merasa kesal karena mereka dianggap sebagai orang yang rakus akan hidup dan takut akan kematian. Tianhu, katakan padaku. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan menoleh sedikit dan berkata dengan gagah kepada iblis Tianhu di belakangnya. Aku mengerti apa yang dimaksud tuanmu. Sejak kita memasuki medan perang kuno, Tuan 10.000 Raja Iblis memberitahuku secara pribadi bahwa ini adalah cara terakhir bagi seluruh pasukan kita untuk mundur. Bahkan jika kita tidak dapat menyingkirkan Raja Iblis bermata jahat, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk membersihkan jalan keluar. Jadi pentingnya medan perang Tianyuan ini tidak lebih lemah dari serangan itu. Aku mengerti maksudmu, tapi, perlindungan lebih penting daripada pertempuran. Kata-kata serius Tianhu Yaoshuai muncul, mengejutkan setiap monster. Tunggu, kau mengerti. Tuan Xiaoyan, kau harus kembali hidup-hidup. Untuk sementara waktu, pupil mata 100 monster itu basah, menatap pria berbaju hitam yang berdiri diam di atas kehampaan, dan tersedak, sosok Xiaoyan terpatri dalam di benak mereka. Selama kau membutuhkannya, lalui api dan air, dan lakukan apapun yang diperlukan. Jangan khawatir, kehidupan komandan ini sangat besar. Semuanya, akan ada janji di masa depan. Xiaoyan mendengus dingin, dan dengan bantuan roh buku iblis, dia langsung merobek kekosongan dan berjalan menuju medan perang terakhir. Sosoknya cukup tampan. Selalu ada firasat bahwa Tuan Xiaoyan akan menjadi pahlawan sejati yang pantas mendapatkan namanya di dunia iblis. Melihat kepergian Xiaoyan, pemandangan aneh perlahan muncul di hati sekelompok orang kuat. Kemuliaan seseorang adalah yang tertinggi. Di dunia iblis, dapat dikatakan bahwa dunia luar sekarang dalam keadaan panik, dan mereka bertarung di mana-mana, membuat hati iblis di dunia iblis cukup tidak puas. Di antara medan perang kuno, ada 10 medan perang utama. Selain hari ini, medan perang Tianyuan dibalikkan oleh Xiaoyan dengan bantuan kekuatan yang mengguncang bumi. 8 medan perang lainnya dibagi oleh 6 komandan iblis yang tersisa. Selain itu adalah medan perang pertama di antara medan perang kuno.
Alam iblis liar, ini adalah ruang terbesar di medan perang pertama yang besar. Pada saat ini, tiga kekuatan perlahan berdebat. Di antara mereka, ketiga kekuatan ini adalah pertempuran teratas di dunia iblis saat ini. Tiran Tianxiong, Raja Jahat Tulang Putih dan hanya pasukan naga jahat hitam dan penjaga serigala. Pada saat ini, energi iblis yang berwarna-warni dan berbintik-bintik seperti cairan kental, perlahan meluap, dan energi iblis membumbung tinggi ke langit, seperti pemandangan yang sangat menyeramkan. Tuan, di medan perang Tianyuan, semua kekuatan Raja Iblis bermata jahat menghilang dalam sekejap. Saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Pada saat ini, di puncak gunung, beberapa sosok yang agak agung berdiri di sini, dan salah satunya adalah bayangan hitam. Para penjaga datang untuk melapor. Oh, semua kekuatan Raja Iblis bermata jahat menghilang. Bagaimana dengan Raja Iblis bermata jahat? Seorang pria berpakaian hitam di tepi pohon berdiri, cukup bingung. Raja Iblis juga hilang, dan saat ini, aura jahat yang tak terhitung jumlahnya di medan perang Tianyuan telah dikeluarkan, dan telah menjadi seperti tanah yang murni. Aura yang murni dan suci ini mungkin tidak dimiliki oleh 6 Raja Iblis. Pada saat ini, penjaga itu berbisik. Kekuatan 7 Raja Iblis serupa, dan tidak mungkin seorang Raja Iblis dapat melakukannya dengan begitu tenang. Kirim seseorang ke bawah untuk melihatnya. Sekarang ketiga pasukan kita sedang berperang, kita tidak dapat menarik terlalu banyak kekuatan. Biarkan mereka pergi ke pertarungan kecil 7 Raja Iblis. Setelah Sun Si, seorang wanita dengan wajah berambut bangau berbicara dengan sosok yang menawan, tetapi suaranya penuh dengan fluktuasi yang tak tertahankan. Itulah fluktuasi reinkarnasi. Ya, bagaimana dengan pengawal pribadi serigala naga iblis hitam? Dengan suara yang kuat ini, beberapa orang perlahan-lahan menjadi tenang dan bertanya kepada Zaidu setelah beberapa saat. Setelah pengawal pribadi serigala naga hitam dikalahkan oleh pasukan Tianxiong yang kejam, mereka melarikan diri di medan perang, tetapi sekarang, meskipun serigala naga hitam masih belum muncul, banyak kerajaan iblis di bawah komandonya telah membawa pasukan ke hadapannya. Datanglah untuk bala bantuan. Untuk sementara waktu, dia juga tidak dapat mendukungnya sendirian. Aku khawatir tidak akan lama lagi sebelum dia meminta dukunganmu, lanjut pengintai penjaga itu. Baiklah, kami menunggu. Ngomong-ngomong, perhatikan baik-baik aura serigala naga iblis hitam. Orang ini adalah orang kepercayaan Kaisar Iblis yang sebenarnya sebelum dia disegel gelombang. Aku khawatir aku telah menemukan banyak cara untuk menghancurkan segel Kaisar Iblis selama bertahun-tahun. Tidak peduli apapun, tidak bisa membiarkannya berhasil. Kalau tidak, begitu Kaisar Iblis hancur, pola dunia iblis, baguslah tidak ada ketegangan. Sosok pertama berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah yang disebut Kaisar Iblis ini benar-benar memiliki keberanian seperti itu? Pada saat ini, lengkungan cahaya mengerikan, yang melampaui langit dan bumi menari-nari di jari-jari wanita yang mempesona itu. Aura semacam itu sebenarnya adalah atribut cahaya, tetapi orang ini bukanlah orang kuat dari tahta suci, tetapi pembangkit tenaga reinkarnasi yang dibudidayakan oleh pasukan Raja Iblis Tulang Putih yang secara sewenang-wenang merampas sumber daya dunia iblis setelah Kaisar Iblis disegel. Raja Iblis Tulang Putih, wanita mempesona dengan rambut bangau ini, dan orang yang sangat kuat di sekitarnya, Samsara dan Dewa Pejuang Bintang 8, satu demi satu, membuat ruang ini benar-benar bergetar. Adapun Tyrant Tianxiong, dia terlibat dalam pertarungan yang menegangkan karena dia memiliki banyak dendam dengan Black Devil Dragon Wolf. Untuk sementara waktu, Wilderness Demon Realm juga dalam bahaya.